Selamat datang di channel video saya. Memperhatikan media sosial dewasa ini, saya akhirnya mendapat satu kesimpulan bahwa begitu mudahnya cara orang untuk mencari menjadi populer, ya, menjadi tenar, ya. Salah satunya yaitu dengan tampil menjadi orang bodoh di media sosial tersebut. Nah, salah satunya misalnya seperti banyak orang mengeluarkan pernyataan atau membahas tentang peristiwa penyaliban Yesus, lalu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan itu. Atau dengan bertanya, siapa sebenarnya yang disalibkan itu? Karena itulah, pada video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk menyusuri kisah penyaliban Yesus tersebut dalam berbagai macam dokumen-dokumen yang ada. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama, kita berangkat dari yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Ya, yang pertama sekali mengklaim hal tersebut tentulah orang Kristen. Ya, ada banyak kitab dalam kitab orang Kristen, ya, yang menyatakan hal tersebut. Ya, pertama-tama ya tentu keempat Injil, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Semuanya ditulis antara tahun 60 sampai tahun 90. Kita tahu Yesus disalibkan itu pada tahun 33 Masehi. Ya, kalau kita membaca keempat Injil tersebut, ya, yang menguraikan detail kisah sengsara dan penyaliban, ya, maka kita akan menemukan tidak ada terekam perdebatan siapa yang disalibkan, baik saat disalib, waktu wafat, atau waktu diturunkan. Ya, misalnya, ya, terekam ketika seorang yang ikut disalibkan bersama Yesus, dia mengatakan, Yesus, terimalah aku ketika kamu nanti masuk ke dalam kerajaanmu. Dia lihat itu bahwa itu Yesus. Atau ketika wafat, ya, orang bersaksi bahwa itu adalah Yesus. Atau ketika diturunkan, jenazahnya diserahkan kepada Maria, dan itu benar-benar Yesus. Kalau seandainya bukan Yesus, tentulah akan terjadi pergolakan. Ya, nah, yang berikut terekam dalam Kisah Para Rasul, ya. Kitab ini ditulis pada tahun 63, tetapi apa yang dia catat itu terjadi jauh sebelum tahun 63, ya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33, di situ terekam pernyataan, ya, Rasul Petrus di hadapan Mahkamah Agama. Ini terjadi tidak lebih dari 5 tahun setelah peristiwa penyaliban. Jadi antara tahun 34 sampai 37, ya. Itu peristiwa ini. Dan Petrus dia mengatakan yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Artinya apa? Ya, Yesus yang mati. Dan kita lihat pada ayat terakhir itu, Mahkamah Agama itu mereka merasa sangat tertusuk hatinya dengan pernyataan tersebut sehingga mereka mau membunuh. Kalau memang bukan Yesus yang dibunuh, pasti mereka akan tertawa, akan mengejek, akan tidak ambil pusing. Kalian goblok. Bukan Yesus yang dibunuh. Tidak ada terekam itu, ya. Nah, atau dalam Kisah Para Rasul bab 10 itu di situ terekam pernyataan Petrus di rumah Cornelius, ya, di Kaisaria, ya. Di situ
eh, di hadapan Cornelis dan yang ada di rumahnya, Petrus dia mewartakan tentang Yesus yang dibunuh, yang membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Ya, jadi dia yang dimaksud ini adalah Yesus, ya. Dan dalam Kisah Para Rasul bab 13 itu terekam khotbah Paulus, ya, khotbah Paulus di Antioquia, di daerah Pisidia, ya, di rumah ibadat. Nah, dalam khotbahnya itu Paulus menyampaikan, memaparkan sejarah keselamatan sampai akhirnya ada pernyataan menurunkan dia dari kayu salib. Dia yang dimaksud ini adalah Yesus. Menurunkan dari kayu salib artinya sebelumnya dia ada tergantung di kayu salib, mati di kayu salib. Jadi jelas, ya, itu. Sekarang kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang ditulis pada antara tahun 56 sampai 57. Nah, dalam suratnya itu Paulus dia terang-terangan dia mengatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ya, jelas di situ tertulis ya. Nah, surat Petrus yang pertama ini ditulis sekitar tahun 65. Di sana juga Petrus ya menyatakan ya bahwa Yesus sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, sekali lagi begitu terang benderang tertulis ya. Sekarang kita melihat dari catatan buku sejarah. Yang pertama sekali ada Marbar Serapion ya yang pada tahun 73 Masehi menulis surat, dan dalam suratnya itu dia menggunakan pernyataan raja bijaksana. Para pakar sejarah itu sepakat bahwa wise king itu mengarah kepada Yesus. Itu. Berikutnya ada Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama. Pada tahun 93, dia menulis bukunya, dan dalam buku itu terang-terangan dia menyebut nama Yesus dan apa hukumannya itu adalah disalib. Gitu, ya. Selain itu ada Tacitus, sejarawan Romawi, ya. Pada awal abad kedua dia menulis buku berjudul Annals, dan dia menggunakan kata Kristus dengan hukuman yang ekstrim. Para pakar sejarah sepakat hukuman ekstrim itu adalah penyalipan. Ya, jadi di sini tampak jelas sebenarnya ada banyak catatan lagi. Nah, kita bisa bertanya kenapa informasi siapa yang disalibkan itu bisa sama? Jawabannya sederhana. Ini bisa sama karena semua mereka mendasarkan pada fakta. Ya, faktanya cuma satu, yaitu Yesus mati di kayu salib. Dan itulah yang mereka tulis dan mereka wartakan. Sekarang kita coba melihat apa yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan. Ya, kita berangkat dari gnostisisme yang muncul pada abad kedua, di mana mengatakan Yesus manusiawi yang disalibkan. Ada juga doketisme awal abad kedua, Yesus yang seolah-olah, itu ya. Lalu ada Basilides abad ketiga yang mengatakan Simon dari Kirene yang disalibkan. Lalu ada Nestorianisme abad keempat, Yesus manusiawi yang disalibkan. Lalu ada Injil Barnabas sekitar abad kelima yang mengatakan Yudas Iskariot yang mati disalib. Terakhir ada Al-Quran pada abad ketujuh yang mengatakan orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan ya pandangan-pandangan ini, tampak jelas bahwa pandangan-pandangan ini beragam, tidak ada kesamaan, ya. Itu ya, tidak ada kan kesamaan, ini fakta. Nah, kita bisa bertanya, kenapa informasi siapa yang disalibkan itu bisa tidak sama? Jawabannya simpel, karena mereka semua mendasarkan pada fantasi, pada imajinasi pribadi. Itu.
Nah, kalau kita memperhatikan wahyu Allah itu, kira-kira dia dekat dengan pandangan mana ya? Itu. Kalau saya melihat pandangan Al-Quran, orang yang diserupakan dengan Yesus itu mirip dengan pandangan doketisme. Yang disalibkan itu seolah-olah Yesus. Itu. Ya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi pertanyaan, tapi kenapa orang selalu cenderung memilih Yudas? Kenapa banyak umat Islam ketika membahas tentang peristiwa penyaliban Yesus selalu merujuk kepada Yudas, Yudas Iskariot, gitu. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena itu adalah sosok yang jahat. Mereka tidak suka sosok yang jahat. Maka mereka pilih Yudas. Mereka tidak pilih Simon Kirene. Mereka tidak pilih Yesus manusiawi karena tidak paham itu. Tetapi sekali lagi itu pun berbeda dengan pandangan Al-Qur'an, ya. Maka tidak heran dokumen tertua, dokumen kuno Islam yang ditulis oleh Muqaddil Ibn Sulaiman, ya, yang sekitar 150 tahun Hijri juga mengatakan Yudas Iskariot yang disalibkan. Nah, dari situ kita dapat bertanya, siapa yang disalibkan sebenarnya? Jadi ada dua pandangan, pandangan yang seragam dan pandangan yang beragam. Pandangan yang seragam itu mendasarkan pada fakta, dekat dengan peristiwa, dan ditulis oleh saksi mata. Sedangkan pandangan yang beragam ini itu berdasarkan fantasi, jauh dari peristiwa, bukan saksi mata. Dari sini kita bisa bertanya, mana yang benar? Saya mau memberi contoh perbandingan ya terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi misalnya ya, pada tahun 1971 Laksamana Tadasi Maeda itu menulis buku sejarah proklamasi Indonesia. Di situ dia katakan bahwa yang membacakan teks proklamasi itu adalah Soekarno. Itu. Ya. Tiba-tiba pada tahun 2020 muncul Profesor Dr. Mahmud Manacem Habib, ya. Dia mengatakan bahwa yang membaca itu adalah Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta itu adalah Muslim. Itu. Kira-kira mana yang benar? Itu. Apakah Tadasi Maeda karena tidak sejaman dengan Bung Karno berarti itu dia salah? Silakanlah pikir sendiri.